Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nini Lestari. Saya dari 10 OTKP Yayasan Taruna Bangsa Sawit Seberang. Di sini saya ingin menjelaskan kesimpulan yang saya dapat selama belajar di mata pelajaran DPK OTKP. Kesimpulan selama belajar mata pelajaran DPK. 1. Pengertian hardware. Hardware adalah semua komponen fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh, seperti prosedur, motherboard, RAM, hard drive, keyboard, dan mouse, yang bekerja sama dengan software. Untuk menjalankan fungsi dan perintah dari pengguna, membentuk kerangka kerja fisik sistem komputer tanpa hardware. Software tidak memiliki platform untuk beroperasi. Fungsi utama hardware adalah menjalankan perintah fisik komputer dengan melakukan input, menerima data, proses, mengelola data, output, menampilkan hasil, dan penyimpanan data. Semuanya merupakan komponen fisik yang bisa disentuh, dilihat seperti CPU, RAM, keyboard, monitor, dan hard disk yang bekerja sama dengan software untuk menjalankan sistem komputer. Contoh-contoh hardware: CPU, mouse, RAM, casing, monitor, power bank. Pengertian CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah komponen utama komputer yang sering disebut sebagai otak komputer karena fungsinya memproses semua instruksi, data, dan perintah dari software untuk menjalankan sistem dan aplikasi. CPU melakukan operasi aritmatika, logika, kontrol, serta input, output, sehingga semua tugas komputas dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan output yang diinginkan. Fungsi CPU Central Processing Unit adalah sebagai otak komputer yang berfungsi menjalankan semua instruksi dari software, memproses data, mengendalikan aliran data, dan mengelola sumber daya sistem agar komputer dapat bekerja dengan lancar, mulai dari membuka aplikasi, bermain game, hingga menjalankan tugas kompleks seperti gaming, game, atau editing video. Pengertian mouse. Mouse atau tikus adalah perangkat keras komputer berbentuk kecil yang digerakkan. Tangan mengontrol kursor di layar, berfungsi sebagai alat input untuk memberikan perintah seperti mengklik ikon, membuka file, memilih teks, atau menggulir halaman. Dan dinamakan mouse karena bentuknya menyerupai tikus kecil dengan kabel seperti ekornya pada model lama. Perangkat ini sangat penting dalam antarmuka pengguna grafik GUI untuk navigasi yang mudah. Ciri-ciri mouse. Ciri-ciri mouse adalah perangkat kecil untuk input komputer, punya tombol kiri kanan, roda gulir, scroll wheel untuk navigasi, sensor, laser, optik, bola untuk melacak gerakan, dan terhubung ke PC via kabel USB atau nirkabel. Bluetooth dongle berfungsi menggerakkan kursor dan menjalankan perintah dengan klik. Bentuknya ergonomis, menyerupai tikus mouse, dan mempermudah interaksi pada antarmuka grafik GUI. Fungsi utama mouse adalah untuk mengontrol kursor atau pointer di layar komputer. Pengertian RAM. RAM Random Access Memory adalah memori jangka pendek pada komputer gadget yang menyimpan data. Sementara untuk menjalankan aplikasi dan tugas, memungkinkan akses dan pemrosesan data sangat cepat. Data di RAM bersifat volatil, artinya akan hilang saat perangkat dimatikan. Berfungsi sebagai ruang kerja untuk CPU agar multitasking lancar dan performa
berperangkat cepat. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak program yang bisa dibuka bersamaan tanpa melambat. Pengertian monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai layar keluaran visual untuk menampilkan hasil pemrosesan CPU seperti teks, gambar, grafik, dan video. Menjembatin interaksi antara pengguna dengan sistem komputer mirip layar televisi, tetapi dengan fitur lebih spesifik untuk produktivitas dan grafik. Perangkat ini menerima sinyal dari kartu grafik VGA, lalu menampilkannya agar pengguna bisa melihat dan berinteraksi dengan data. Fungsi caching. Fungsi utama caching wadah pelindung adalah komponen vital di dalamnya seperti motherboard, CPU, RAM, GPU dari debu, benturan, kelembapan, dan gangguan eksternal lainnya. Sambil juga berfungsi sebagai kerangka untuk pemasangan mengatur aliran udara, pendingin, memfasilitas manajemen kabel, serta memberikan estetika dan ruang untuk ekspansi di PC fungsi. Ini berlaku untuk caching PC, caching HP, bahkan caching pada perangkat lain seperti pompa menampung komponen internal. Powerbank. Powerbank adalah perangkat elektronik portabel berisi baterai isi ulang, biasanya lithium-ion polymer yang berfungsi sebagai sumber daya cadangan untuk mengisi daya gadget seperti smartphone, tablet, dan laptop saat tidak ada colokan listrik. Membuatnya sangat praktis untuk dibawa berpergi atau ada darurat. Alat ini menyimpan energi listrik dalam baterai internalnya, lalu menyalurkannya ke perangkat lain melalui kabel USB. 2. Pengertian software. Pengertian software adalah sekumpulan instruksi data atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas tertentu. Fungsi software menyediakan fungsi penting komputer seperti ketersediaan sistem operasi, sistem pendukung komputer agar dapat beroperasi, mengelola setiap hardware yang ada di komputer agar dapat bekerja secara bersamaan, mengidentifikasi program-program yang ada di komputer sebagai penghulu antara beberapa software dengan hardware yang ada di komputer, sebagai penerjemahan ke dalam bahasa mesin agar hardware bisa memahami perintah-perintah yang dikirim oleh pengguna. Contoh-contoh software, ada beberapa aplikasi yang harus kita ketahui, yaitu 1. Software perkantoran, Microsoft Outlook, Microsoft Office, Dropbox. 2. Software editing video, CapCut, Adobe Corel. 3. Software editing foto, Adobe Photoshop, Flickr Online. 4. Software pencarian, Google, Microsoft, Yahoo. 3. Proses bisnis manajemen perkantoran. 1. Perencanaan, menentukan tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai efisien operasional kantor. Ini termasuk perencanaan anggaran, pengguna, sumber daya, dan alur kerja. 2. Pengorganisasian, melakukan kegiatan operasional sesuai dengan rencana yang telah disusun, termasuk pengolah dokumen, komunikasi internal dan eksternal, serta pelayanan pada pelanggan. 3. Pelaksanaan, melakukan kegiatan operasional sesuai dengan rencana yang telah disusun, termasuk pengolah dokumen, komunikasi internal dan eksternal, serta pelayanan kepada pelanggan. 4. Pengendalian, memantau dan mengevaluasi kerja operasional kantor serta mengambil tindakan korektif jika
jika diperlukan untuk memastikan efisien dan efektivitas. Contoh proses bisnis: penerimaan tamu, resepsionis menyambut tamu, mencatat informasi, dan mengarahkan tujuan. Pengelola surat masuk keluar, petugas administrasi menerima, mencatat, mendistribusikan, dan mengarsipkan surat masuk dan keluar. Pengelola data karyawan, HRD mengelola data karyawan termasuk informasi pribadi, absensi, dan cuti. Pelayanan pelanggan, customer service menangani keluhan, memberikan informasi, dan menyelesaikan masalah pelanggan. Pemasaran produk, tenaga pemasaran merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemasaran untuk meningkatkan penjual. 4. Profil pekerjaan, job profile di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis, yaitu resepsionis, sekretaris, staf administrasi, arsiparis, customer service, personal assistant, personalia, event organizer. Sekian penjelasan dari saya tentang kesimpulan yang saya dapat selama belajar di mata pelajaran DPK OTKP. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.